wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Fitriani dari kelas 3B, Prodi S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas umum toksikologi dan mereview salah satu jurnal tentang toksisitas. Jadi kita mengulas materi sedikit tentang minggu kemarin, yaitu toksikologi. Nah, toksikologi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari efek merugikan dari zat kimia, baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan, terutama dampaknya itu pada manusia, baik yang masuk secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi apa sih itu asas umum toksikologi? Jadi asas umum toksikologi itu merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Nah, timbulnya efek toksik suatu zat kimia itu terjadi melalui beberapa proses. Awalnya makhluk hidup itu terpapar oleh toksikan, kemudian dilanjut dengan proses ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, selanjutnya hal apa saja sih yang dibahas dalam asas umum toksikologi? Yang pertama ada kondisi efek toksik, yang kedua ada mekanisme aksi, yang ketiga ada wujud efek toksik, dan yang keempat ada sifat efek toksik. Yang pertama ada kondisi efek toksik. Nah, kondisi efek toksik ini mempengaruhi keberadaan suatu zat kimia atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Nah, jumlah zat kimia atau metabolit di sel sasaran akan mempengaruhi atau menentukan efek toksiknya, yang dipengaruhi oleh yang pertama itu kondisi paparan zat kimia, yang kedua itu kondisi makhluk hidup. Yang pertama, pada kondisi paparan zat kimia adalah semua faktor yang menentukan keberadaan racun di tempat aksi tertentu di dalam tubuh, yang berkaitan dengan pembejahan pada diri, meliputi jalur paparan, lama dan kekerapan paparan, saat paparan, dosis paparan, dan paparan akut atau kronis. Yang kedua itu kondisi makhluk hidup, yaitu keadaan fisiologi serta patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun pada sel sasaran dan keefektifan anteraksinya, meliputi keadaan fisiologis yaitu berat badan, umur, suhu, status gizi, kehamilan, dan jenis kelamin. Pada keadaan patologi yaitu penyakit saluran pencernaan, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Nah, selanjutnya ada mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik itu berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Nah, mekanisme aksi toksik racun itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian. Yang kedua, sifat antaraksi antara racun dan tempat aksinya. Yang ketiga itu resiko penumpukan racun dalam gudang penyimpanan tubuh. Nah, yang pertama itu berdasarkan sifat dan tempat kejadiannya itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu mekanisme luka intrasel atau mekanisme langsung, yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Nah, sifatnya itu bersifat langsung atau primer. Zat kimia atau metabolitnya itu masuk pada sel sasaran dan sebabkan gangguan sel atau organelnya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi atau peroksidasi, dan sebagainya. Nah, sebelumnya tubuh itu beradaptasi atau melakukan perbaikan. Bila respon pertahanan tidak mampu meminimalisir gangguan, akan terjadi efek toksik. Contohnya itu pada sianida berikatan dengan atom besi dari heme sehingga mengganggu pernafasan sel atau produksi energi. Yang kedua itu mekanisme luka ekstrasel, yaitu mekanisme tak langsung. Adalah senyawa toksik mengganggu sistem metabolisme dasar dan pengaturan aktivitas sel. Kelangsungan hidup sel itu bergantung pada faktor lingkungan, ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Gangguan akan disebabkan perubahan struktural atau fungsi sel.
Contohnya itu atropin pengaruhi saraf otonom sehingga hamba sekresi kelenjar ludah itu membuat mulut itu menjadi kering. Yang kedua itu pada sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya. Nah, di sini ada tempat sasaran molekular aksi racun. Yang pertama itu gugus kimia fungsi dari biopomilep. Contohnya itu pada protein, DNA, dan RNA. Yang kedua itu ada tempat aksi selektif. Contohnya itu ada enzim dan reseptor. Yang ketiga itu ada kompartemen tubuh seperti tulang dan lemak. Nah, yang ketiga itu ada resiko penumpukan racun dalam gudang penyimpanan tubuh. Selanjutnya itu ada wujud efek toksik, merupakan perubahan biokimia, fungsional atau struktural yang terjadi di dalam tubuh. Yang pertama itu pada perubahan biokimia. Jadi wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya itu terbalikan. Nah, misalnya itu terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan hormonal. Contohnya itu pada sianida menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasok energi. Yang kedua itu ada perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya itu terbalikan. Misalnya terjadi anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hipotensi atau hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, dan hipotermi. Contohnya itu pada indeksida organofosfat methylation menyebabkan kejangnya otot-otot pernafasan sebagai akibat penumpukannya asetilkolin yang berlebihan karena hambatan terhadap enzim asetylcholinesterase. Yang ketiga itu ada perubahan struktural. Wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural atau dapat reversibel ataupun irreversibel. Terdapat 3 respon karena adanya luka sel yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Contohnya itu pada tetrasiklin itu dapat menyebabkan terjadinya perlemakan hati, aflatoksin dapat menyebabkan nekrosis hati. Selanjutnya ada sifat efek toksik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu efek toksik terbalikan atau reversibel. Yang kedua itu efek tak terbalikan atau irreversibel. Yang pertama itu ciri-ciri efek toksik terbalikan. Yang pertama itu ada kadar racun habis, reseptor itu kembali normal. Kemudian efek toksiknya itu cepat hilang bila racun itu habis dan cepat kembali normal. Yang selanjutnya itu ada ketoksikan zat beracun tergantung takaran atau dosis. Yang selanjutnya itu ada ciri efek toksik irreversibel. Yang pertama itu ada kerusakannya itu menetap. Yang kedua, penumpukan efek toksik. Yang selanjutnya ada pemecahan takaran kecil jangka panjang akan memberikan efek yang sama dengan pemecahan takaran besar jangka pendek. Nah, contohnya itu minum 15 gram paracetamol sampai dengan 500 mg paracetamol selama 90 kali itu menyebabkan nekrosis hati. Nah, selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Gangguan Kesehatan Akibat Paparan Merkuri pada Pekerja di Industri Kosmetik. Merkuri itu salah satu bagian terpenting dalam setiap industri, terutama pada industri kosmetik. Banyak industri kosmetik menggunakan merkuri sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas gangguan kesehatan akibat merkuri pada pekerja di industri kosmetik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian pustaka dengan pendekatan analitik. Nah, jadi merkuri atau Hg itu termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri pada krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari alergi kulit, iritasi kulit, dan bintik-bintik hitam.
Dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak sehingga menimbulkan muntah-muntah. Kadar toksisitas merkuri berkisar 50-100 mikrogram persen dan akan terlihat gejala-gejala keracunan. Selanjutnya ada mekanisme paparan merkuri dalam tubuh manusia. Yang pertama itu melalui proses absorpsi. Jadi merkuri dalam bentuk merkuri anorganik itu akan diserap di saluran cerna. Asal makanan akan diserap kurang dari 15% pada mencit dan 7% pada manusia. Sedangkan absorpsi merkuri organik sebesar 90-95%. Konsentrasi tinggi dalam paparan merkuri anorganik dan merkuri uap adalah organ ginjal. Sedang terhadap otak, merkuri organik memiliki afinitas yang besar terutama korteks posterior. Selanjutnya ada distribusi. Nah, elemental dan metil merkuri itu bersifat racun terhadap sistem saraf pusat dan perifer. Nah, menghirup uap merkuri dapat menghasilkan efek yang merugikan pada saraf, pencernaan dan sistem kekebalan tubuh, paru-paru dan ginjal, dan mungkin berakibat fatal. Garam-garam anorganik merkuri yang korosif pada kulit, mata, dan saluran pencernaan dan dapat menyebabkan toksisitas ginjal jika tertelan. Gangguan neurologis dan perilaku dapat diamati setelah terhirup, tertelan, atau dermal paparan senyawa merkuri yang berbeda. Jadi merkuri itu umumnya memasuki tubuh itu dapat melalui udara, air, atau makanan yang terserap dalam jumlah yang bervariasi. Nah, sementara itu tubuh manusia itu tidak dapat mengolah bentuk-bentuk dari metil merkuri sehingga merkuri itu tetap berada di dalam tubuh dalam waktu yang relatif lama dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, pemaparan merkuri dalam waktu singkat pada kadar merkuri yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan paru-paru, muntah, peningkatan tekanan darah, dan denyut jantung. Nah, selanjutnya ada keracunan akut dan keracunan kronis. Yang pertama itu keracunan akut. Itu dalam keadaan akut, unsur merkuri yang terhirup dapat mengakibatkan pneumonitis kimiawi dan edem paru non-kardiogenik, serta dapat terjadi gingivostomatitis akut dan sekuel neurologik. Selanjutnya ada keracunan kronis. Keracunan kronis itu diakibatkan merkuri melalui inhalasi uap. Merkuri itu dapat terjadi intoksikasi. Merkuri juga mempengaruhi susunan saraf pusat menyebabkan parestesia, ataksia, gangguan pendengaran, disartia, dan penyempitan lapangan pandang secara progresif. Nah, tanda-tanda seorang penderita keracunan kronis itu dapat dilihat pada organ mata. Biasanya lensa mata penderita tampak berwarna abu-abu sampai gelap atau abu-abu kemerahan, yang semua ini dapat dilihat menggunakan mata. Di samping itu, gejala keracunan lain itu terjadi anemia ringan pada darah, tremor pada otot merupakan suatu gejala awal dari toksisitas merkuri. Nah, itu sedikit pemaparan dari materi asas umum toksikologi dan mereview salah satu jurnal. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.